Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram hadis 571. Saya bacakan wa anhu, dan darinya, maksudnya dari Jabir. Qala, dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina rajulaini min qatla usudin fi saubin wahid. Yajma'u, mengumpulkan, baina rajulaini, di antara dua laki-laki, min qatla Uhud, dari qatla orang-orang yang terbunuh pada perang Uhud, fi saubin wahid, dengan satu pakaian. Sumayaqulu, kemudian Nabi bersabda, ayyuhum aktsar akhdhan lil Quran, siapakah di antara mereka yang lebih banyak akhdhan, mengambil serta menghafal Al-Quran. Fayuqaddimuhu fil lahdi, maka dia dahulukan di dalam lahat, yang lahat. Walam yughassalu, dan mereka tidak dimandikan. Walam yusalla alaihim, dan tidak disolatkan. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya sah. Maksud di sini pertama menerangkan boleh mengumpulkan mayit, misalnya dua orang sih kan, mengumpulkan dua orang mayit yang terbunuh di dalam perang itu, di perang Uhud, di dalam dengan satu pakaian, ya, karena sifat darurat, ya. Nah, kemudian yang kedua, hukum yang kedua yakni kita diperintah dari hadis ini tuh mendahulukan para penghafal Al-Quran. Kalau ada dua orang yang mau digabung di dalam liang lahat, maka yang didahulukan adalah penghafal Al-Quran yang paling depan, yang dekat dengan kiblat, yang paling depan, baru yang lainnya. Itu maksudnya, di belakangnya, ya, didahulukan yang paling depan itu adalah penghafal Quran, dan yang lainnya yang memiliki keutamaan di dalam agama Islam itu juga harus didahulukan, ya. Misalnya ahli Quran, kemudian ahli hadis, dan seterusnya yang memiliki keutamaan di dalam agama Islam ini, itu ya. Nah, kemudian mereka yang mati syahid, walam yughassalu, tidak dimandikan, kemudian di di hadis lain itu zammiluhum fi thiyabihim, dikubur bersama pakaiannya dan darah yang bersama darahnya itu, zammiluhum riwayat Imam Ahmad. Azammiluhum, selimutilah mereka fi thiyabihim, dengan pakaian-pakaian mereka, sama pakaian-pakaian yang dimasukin ke dalam yang lahat, nggak usah dimandikan, ya. Nah, di sini walam yughassalu ini lafaznya berita, walam tidak
tidak menunjukkan perintah. Tetapi di riwayat lain Nabi melarang, maksudnya Nabi melarang memandikan mereka. Lafadznya wala tughsiluhum. Ini lafadz perintahnya. Wala tughsiluhum. Yang lafadz larangan. Ini lafadz larangannya. Kalau di sini kan berita sifatnya, mereka tidak dimandikan. Tapi di riwayat lain Nabi bersabda dengan lafadz larangan. Wala tughsiluhum, janganlah kalian memandikan mereka. Kemudian ada lanjutnya fa inna, karena sesungguhnya kulla juruhin, setiap luka au kulla damin, atau setiap darah, yafuhu miskan, yafuhu miskan, akan harum semerbak seperti misik. Misik apa ya misik? Yang wangi misik. Nah itu darah-darahnya dan luka-lukanya akan harum nanti, ya, di hari kiamat, yaumal kiamat. Ada keutamaan orang-orang yang mati syahid. Yang mati syahid di sini maksudnya yang mati dalam peperangan. Bukan, yang mati dalam peperangan. Kan ada tuh misalkan keutamaan orang yang menuntut ilmu sampai dia kembali pulang, kemudian misalnya maksudnya di tengah perjalanan dia mati dengan para penuntut ilmu, maka dia dihukumi mati syahid. Tapi beda sifatnya dengan mati syahid yang perang. Kalau yang mati syahid selain perang, maksudnya yang dihukumi syahid itu, maka mesti dimandikan. Ini khusus yang mati syahid dalam peperangan, ya. Kayak orang mati sakit perut, itu ada di hadis sakit perut. Kalau dia mati syahid. Terus yang tertiban yang tenggelam, yang tertiban reruntuhan, itu mereka dihukumi mati syahid. Tapi Tetap dimandiin, beda dengan mati syahid ini, ya. Kemudian berikutnya walam yusolla alaihim, dan mereka tidak disolatkan. Nggak usah disolatkan, apa namanya, orang-orang yang mati syahid. Nah, ini apa namanya? Apaan? Enggak, yang perang. Khusus yang mati syahid dalam peperangan, mereka tidak disolatkan. Ini menurut berdasarkan hadis-hadis yang sah riwayatnya. Ya, memang ada ulama dalam masalah ini, ulama berbeda pendapat, gitu ya. Ada yang katakan disolatkan, ya memang banyak hadis-hadisnya, tapi hadis tidak terlalu kuat derajatnya, ya. Kalau memilih pendapat yang kuat, tidak disolatkan. Cuma tidak bisa disalahkan orang yang mensolat, karena memang ada dasarnya. Tapi kalau mau diadu, yang lebih kuat yang nggak disolatin. Sama kayak misalkan contoh sholat taraweh, ada yang 11
22 rakaat, ada yang 23. Nah itu kalau mau diadu riwayatnya yang lebih kuat adalah yang 11. Jadi pilih yang mana? 11. Ya, itu kalau mau memilih. Tapi tidak bisa disalahkan dalam hal masalah ini orang yang mau mensolat, ya 23 yang mau mensolatkan, ya nggak disalahkan. Ya silakan aja kalau pilih mana yang ini. Kemudian apa namanya? Kalau dosa tadi nggak disolatkan ya. Ini kan dalam peperangan. Boleh nggak tidak dalam peperangan menggabungkan ayat? Boleh. 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 Kan? Boleh. Misalkan karena disepati darurat gitu ya, katakan aja misalkan nggak ada lahan, dia agak susah, itu boleh digabungkan. Musuh menyerang lagi. Boleh digabungkan. Ini nggak musibah kena bencana biasa kan kebun Baik. masal. Bencana alam tak, umpamanya gitu tadi. Apaan? Kayak bencana alam nih. Kayak gempa kan banyak yang runtuh, meninggal tuh. Kebun masal. Masal Iya boleh kubur masal, namanya kubur masal ini. Ya walaupun sekarang misalkan tidak dalam keadaan apa namanya darurat itu ya, dalam keadaan biasa gitu juga boleh, dalam keadaan ikhtiar gitu ya. Misalkan nggak ada apa-apa gitu ya. Misalnya contoh mau mengumpulkan dengan warga dalam satu ya tumpuk gitu, boleh aja, nggak jadi masalah gitu ya. Baik laki-laki atau Perempuan. Laki-laki dengan perempuan atau boleh ya. Kalau misalkan digabung laki-laki dan perempuan, ya laki-laki dulu baru belakangnya perempuan ya. Ini kan 2, boleh gak 3? Boleh di riwayat apa nama di riwayat lain ada disebutkan 3 boleh. Ya kan pada waktu itu kan darurat kan perang Uhud, satu apa namanya pakaian juga tuh yang sangat mahal pada waktu itu. Kemudian di apa nama itu dengan satu pakaian kan dikafankan, ada yang beberapa yang lalu sudah kita bahas kan, 5, ada yang 5, ada yang 3. Kalau Nabi dikafankan dengan 3 pakaian. Ini dengan satu pakaian, asalkan mencukupi nggak jadi masalah gitu. Nah pernah kan kita bahas juga sahabat namanya Mus'ab bin Umair pada waktu itu, satu pakaian itu nggak cukup. Nah kalau nggak cukup bagaimana? Yaitu di apa namanya, ditutup pada waktu itu dengan rumput izkir, rumput yang wangi. Nah kalau ini dengan apa? Misalkan dengan misalkan contoh apa itu daun pisang misalnya, contoh deh sebagai contoh aja itu. Nah boleh, asalkan bisa menutupi semua gitu. Kalau sahabat Mus'ab apaan? Ini nggak ada rumput. Ya boleh mau pakai rumput yang ngapain? Yang penting nutupin jasadnya gitu. Nah, bisa dipahami ini ya. Coba dibaca ringkasannya. Hadis 571. Hadisah maksud satu boleh mengafankan 2 orang atau lebih dalam satu kafan. 2 boleh mengubur 2 orang atau lebih dalam satu lahat. 3 mayit yang lebih banyak hafal Al-Quran dimasukkan ke dalam lahat lebih dahulu. Hukum 4, orang yang mati syahid itu tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Hukum 1 dan 2 mubah, 3, 4 sebagai ketentuan. Ya.
Kita lanjutkan. Wa an Ali, dan dari Ali radhiyallahu anhu semoga Allah dia qala dia berkata, sami itu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, la taghalau, janganlah kalian berlebih-lebihan fil kafani, dalam mengkafan. Fa innahu yuslabu syari'an, karena sebenarnya dia akan segera bekas rusak. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nah, kedudukan hadis ini ada kelemahan. Hadis ini lemah, ya, karena di dalam sanad itu ada rawi yang bernama Amr bin Hisham Al-Janbi. Ini di dalam rawinya, di dalam sanadnya ada rawi fihi, di dalamnya ada Amr ibni Hisham Al-Janbi. Mukhtalafun fi, dia diperselisihkan. Dan wafihi inqita', dan padanya ada terputus, sanadnya terputus, daging lemah rawinya, kemudian sanadnya juga terputus. Baina Sya'bi wa Ali, dipelajari ilmu hadis. Nah ini, jadi hadis kan ada yang derajat sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Hadis dhaif itu ada dua pembahasan. Pertama, tercela rawinya. Nah, ini rawi, orang yang menceritakan hadis. Kan banyak tuh ya. Ini kalau ngelihat ke kitab aslinya, itu Abu Daud menerima hadis dari A menerima dari B, dari C dan seterusnya sampai ke Rasul. Banyak tuh orang-orang yang menceritakan. Lalu disebutin apa yang namanya matan itu yang tadi kita baca itu kan. Nah, rawi-rawi ini diperiksa satu-satu apa yang namanya derajatnya, rawi kepercayaan, rawi thiqah atau dhaif. Nah, Dhaif nggak kuat. apaan? Dhaif nggak kuat. Lemah, ya. Nah, itu jadi lemahnya hadis itu dilihat dari derajat rawinya, termasuk rawi sahih, hasan atau dhaif. Satu ini termasuk rawi dhaif, ya kan? Kemudian di samping melihat kepada derajat rawinya, juga dilihat terputus atau tidak sanadnya, artinya menerima langsung dari gurunya atau enggak. Nah itu kalau misalnya tidak menerima langsung dari gurunya itu, maka disebut sanadnya terputus. Nah itu jadi ada dua pembahasan tentang masalah hadis dhaif itu, terputus sanad atau rawinya tercela. Ini dua-duanya, terputus sanadnya dan tercela rawinya. Jadi hadisnya lemah. Kalau hadis lemah bisa dipakai enggak? Nah, tetapi hadis yang dihukumi lemah tidak semuanya tidak terpakai. Kalau ada hadis lemah yang bukan berat ya. Kalau lemah yang berat, misalnya hadis maudhu, sekalipun lemah dikuatkan dengan Al-Quran atau dikuatkan dengan hadis lain, itu tidak terangkat derajatnya gitu ya. Tetapi ada hadis lemah yang tidak berat lemahnya itu, dia bisa menjadi kuat
menjadi naik derajatnya kepada hasan atau sahih. Nah, kalau dikuatkan dengan jalan lain, dengan keterangan lain, baik dari hadis atau dari Al-Quran. Nah, hadis ini tidak terlalu lemah berat dan dikuatkan oleh Al-Quran, yakni surat ini apa namanya, surat Al-A'raf ayat 31 dan Al-Isra ayat 26 dan sampai 27, 26 sampai 27. Nah, karena dikuatkan oleh Al-Quran, maka hadisnya boleh dipakai. Coba dilihat dulu apa namanya, Qurannya, surat Al-Araf dulu deh. Al-Araf dulu. Al-Araf ayat berapa? Ya bani. Saya bacain ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Apa ya? 31 deh. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasanmu inda kulli masjid, di setiap masjid. Kalau situ terjemahannya apa ya? Terjemahannya. Iya, satu. Iya, pakaian. Di sini pakaian yang bagus. Wakulu washrabu, dan makanlah dan minumlah. Wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebihan. Nah, ini yang diambil dalilnya, wala tusrifu, jangan kamu berlebihan. Cocok gak dengan hadisnya? La taghalau. Ya, la taghalau. Jadi umum ya. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dalam halak aja, berlebihan juga nggak boleh. Agunan surat apa tadi yang berikutnya? Al-Isra berapa ya? 27. Coba dilihat. Al-Isra surat ke berapa? 26. Bukan Surat. 17. 17 benar. Ini baru Coba yang dibaca udah ketemu bacaan. bacaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubazzir tabzira. Langsung artinya tak? Terus. Ya. 27 ini? Enggak, bayatin dulu. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Lanjutin. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Iya, wa'at idzal qurba, dan berikanlah kepada kerabat dekat haknya, wal miskin, dan orang miskin, wa sabil, dan orang dalam perjalanan. Wala tubadzir tabdzira, ini jangan kamu menghambur-hamburkan, boros ya. Ini larangannya. Innal mubadzirina, sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan itu kanu ikhwanas syayatin, mereka adalah temannya setan. Ini wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan adalah setan itu sangat ingkar kepada
Tuhannya. Tuhannya. Kita dilarang menjadi teman setan, jangan jadi teman setan. Jadi Nah ini apa namanya sudah sesuai ya. Hadis 572 itu sudah sesuai dengan ayat Al-Quran, maka hadisnya boleh dipakai, nggak boleh berlebihan dalam mengungkapkan, secukupnya. Bahkan pakai sutra biar bagus, pakai apa lagi, bukan mewah-mewah sifatnya. Nah itu dilarang. Kenapa? Nah ini berikutnya itu, fa innahu yuslabu sari'an, karena dia kapan itu akan lekas rusak. Ngapain apa namanya mewah-mewah pakaian buat ungkapan mayit. Lebih utama mana? Orang yang hidup apa orang yang mati? Hidup. Lebih utama orang yang hidup ya. tapi ada juga yang kuat tuh kain kafannya. Yang apa ya? Kain kafannya apa kuat? Sampai 10 tahunan. Oh lolam deh, itu mungkin Amalan kali ya. karena amalan kali ya. Amalan kali ya, bukan kan kapan. Kalau secara akal mesti rusak dengan segera gitu. Itu kan. Enggak, kakak saya waktu dikubur masih bagus. Berapa tahun tuh? Bapak 10 tahun bapaknya nih. Nah itu kan amalan. Bangun dosa berarti dosa capek. Dosa. Kalau secara akal mesti rusak walaupun sebentar, karena di dalam tanah itu banyak cacing dan yang lain-lain itu. Sini aja pasti jelasin rusak ya nih. Iya pasti rusak dengan segera. Enggak, lebih deh tahun 98. Jadi itu berarti dosa tuh, Pak. Lebih ada 18 tahun. Ya well, karena keutamaan biasanya ya. Bukan karena kainnya. Sekarang. Bukan karena kainnya bukan. Ntar dia kawin buat ini lagi, jarangnya deh. Ambil pakai air. Agak waktu kuburin bapaknya ya kak, waktu ada tuh masih itu Tadi ya bisa. Iya. Yatna. Ya bisa jadi karena biasa sih karena amalan ya kalau gitu. Punya ilmu. Puasa kalau dia ya. Mau ilmu kudu. Kita nggak tahu ya, lalu alam. Kalau punya amalan langsung kosong ya. Itu di dalam kubur kalau mengerikan. Ributnya kali ya. Nah, kita nunggu masih hidup banyak-banyak amal soleh. Iya. Mau Orang ngasih hidup. bilang begini ya, tahunya kan nggak tahu ya, kayak perbuatan di sini manusia bilang wah ini begini-gini. Iya nggak tahu. Ternyata kan Allah lain lagi. Benar. Itu bisa dipahami ya. Secukupnya aja dalam ungkapan. Dibaca di Kasadami. 272 hadis boleh dipakai, maksud melarang berlebihan tentang kapan, hukum sejarahnya haram. Ya. Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 dan Al-A'raf ayat 31. Berikutnya, ini udah pernah kita bahas ya. Tentang suami memandikan istri atau istri memandikan suami. Ini saya bacain ya, kita ulang aja dikit ya. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha, bersabda kepada Aisyah, lau mitti qabli, sekiranya engkau mati qabli sebelumku, lagosal tuki, tentu aku akan memandikanmu. Al hadis. Sempurnakan hadis ini. Rawahu Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa aku Ibnu Hibban, dan telah disahkan oleh Ibnu Hibban. Nah ini hadis ini menjadi dalil boleh suami memandikan istri. Ya. Nah, kalau yang istri memandikan suami, ini bawahnya nih. Coba dulu ya. Wan Asma binti Umais, dan dari Asma binti Umais radhiyallahu anha, semoga ya.
Anna Fatimah radhiyallahu anha, bahwa Fatimah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, ausat, telah berwasiat ayyughsilaha Aliyun radhiyallahu taala an, supaya Ali, semoga Allah meridainya, juga silaha, memandikan Fatimah istrinya. Ini masih tentang suami memandikan istri. Rawahud Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Nah, kalau yang tentang istri memandikan suami, ini kalau mau jalan mengkias bisa aja dibalik, sebaliknya itu apa namanya, istri memandikan suami. Tapi ada keterangan di hadis lain yang tersebut di Bulughul Maram, ya. Ntar saya bacakan. Wa qad rawal Baihaqi, dari Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan anna Abu Bakrin, bahwa Abu Bakar ausa imro'atahu, telah berwasiat kepada istrinya, yakni Asma'a binti Umais, Asma binti Umais, an tughsilahu, supaya dia, Asma istrinya Abu Bakar, memandikan Abu Bakar. Salat, lalu dia, Asma binti Umais, memandikan. Kemudian wasta'anat, lalu dia minta tolong kepada bi Abdurrahman ibni Auf, kepada Abdurrahman bin Auf, tidak fiha, karena kelemahannya, karena Asma lemah, dalam keadaan lemah. Kenapa lemahnya? Nah, di Imam Malik di kitab Al-Muwatta, annaha, bahwa dia, Asma binti Umais, ghassalathu, telah memandikan Abu Bakar fi yaumin syadidil bardi, pada hari yang sangat dingin, wahia shaimah, ketika dia sedang berpuasa. Itu alasannya kenapa dia lemah. Kemudian minta tolong kepada siapa tadi, Abdurrahman bin Auf. Ini menjadi dalil bahwa istri boleh memandikan suami atau sebaliknya. Mandiin mayit pakai apa ya? Daun bidara. Ditanam ya? Daun bidara. Oh, gede dikit. Tanam yang banyak. Itu anak Israel injak-injak. Deh, dibaca di kasarnya. Hadis 573. Hadis sah, maksud suami boleh memandikan jenazah istrinya, dan sebaliknya istri boleh memandikan jenazah suaminya. Hukum mubah. Hadis 574. Hadis boleh dipakai, maksud istri boleh berwasiat agar dimandikan oleh suaminya, dan sebaliknya. Hukum mubah. Ya, mubah. Jangan juga nih. Yang berapa itu coba? Masih ini enggak? Coba lihat dulu. Iya, nanggung tat. Satu lagi ya. Satu lagi. Yang penting minta Wa an Buraidah, dan dari Buraidah fi qissatil Ghamidiyah, tentang kisah perempuan dari suku Ghamidiyah. Allati amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah bi rajmiha, merajamnya, fi zina, kan apa tentang kasus zina. Qala dia berkata, yakni Buraidah, summa amara biha, kemudian Nabi memerintah wanita ini, wanita Ghamidiyah, oke, fasulliya alaiha, supaya lalu dia disolatkan, wadufinat, dan dikubur atau ditanam. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi ini apa namanya? Gina. Iya, ini wanita dihukum rajam dengan sebab zina. Ya. Kalau zinanya nggak ketahuan? Oh, kalau mau ketahuan ya enggak.
Karena begini, ini orang wanita ini datang ke Nabi, gitu, mengakui, ya kan, dia emang telah berzina dan dia hamil, gitu, ya kan. Kemudian Nabi setelah hukum rajam, ya kan, Nabi mensolatkan. Terus Umar bin Khattab katakan kepada Nabi, kenapa, apakah kamu sholatkannya sedangkan dia itu berzina? Itu kata Umar, kenapa engkau sholatkan sedangkan dia berzina? Lalu Nabi bersabda, laqad tabat taubatan, sungguh dia telah taubat, lau kusimat ala sab'ina, kalau dibagikan tuh dengan sebab tobatnya dia itu kepada 70 orang, maksudnya tentang syafaat, lawasiat pasti akan mencukupi mereka, melewati mereka, karena dia sudah tobat. Nah, Nabi mensolatkan. Dari hadis ini kita ambil istimbat hukumnya itu ya. Orang yang dihukum dengan hukum badan, dirajam tahu gak dirajam? Timpuk. Lemparin batu sampai mati, itu hukuman Islam tuh. Kalau apa namanya, wanita berzina dan laki-laki berzina. Tapi yang udah menikah dirajam khusus udah menikah kan? Khusus orang udah menikah. Tuh, udah menikah tuh bos. Iya, udah menikah. Udah Udah berzina. Itu dalam hukum Islam dirajam. Bisa nggak diterapin? Bisa kalau pemerintahan Islam. Oh, Kalau nggak pemerintahan Islam nggak bisa. Nggak bisa. Kalau misalnya kita sendiri nih, Nggak temen bisa. kita udah menikah nih. Nggak bisa. Pegang tangan-tangan Nggak bisa. cewek. Nggak Nggak bisa. Oh, nggak bisa kita bikin sendiri aja gitu. Oh, kecuali dia punya negara sendiri. Deh. Jadi hukum rajam khusus orang yang sudah menikah yang berzina gitu ya. Tapi yang belum menikah itu hukumannya hukum cambuk. Nih. Oh, ya. 100 kali. Hukum cambuk. Selama Deh. yang belum nikah tuh ya. Yang belum menikah. Jadi di sini orang yang sudah menikah. Oh, dilempar batu. Lempar batu sampai mati, itu hukum rajam. Dan bukan di tempat yang ruang tertutup, ruang terbuka. Tontonin. Iya, tontonin supaya orang menyaksikan. Nah, tapi jaminannya apa ya? Jaminannya surga. Dia tobat. Oh, dia ngakuin. Iya, disuruh tobat sama Nabi. Ya kan? Dan dia tobat. Nabi mensolatkan. Jaminannya surga. Itu kalau dia memberi syafaat misalnya deh, dibagikan tuh ya, dengan tobatnya dia itu bisa mencakup 70 orang. Hikmahnya kan itu, orang kan mengandangi serem aja tuh hukuman had, dipotong tangan, ya kan, dan yang lain-lainnya, dirajam, itu. Tapi hikmahnya besar, dia dengan menerima hukuman itu, ya kan, dijamin surga, itu. Dan orang akan cerah untuk berbuat karena hukumannya berat. Sama orang yang mencuri, coba aja, koruptor banyak kan, nggak cerah kan. Ya, karena hukumannya ringan. Coba misalnya hukum mati, ya orang pada mikir mau berbuat, nah itu, ya, nah jadi tetap ya orang yang mati karena hukum had itu apa namanya? Misalkan ya
kawin kita juga. Coba dibaca ringkasannya. Ayo baca tuh. Hadis Satu hadis lagi tanggung. 575 hadis sah. Maksud pemerintah mensolati orang Islam yang mati direjam karena berzina. Hukum wajib kifayah. Iya, ini satu lagi ya, tanggung. Wan Jabir ibni Samurah, dan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, semoga Allah dia, kalau dia berkata, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan bi rajulin, seorang laki-laki yang qatala nafsah, yang membunuh dirinya, bunuh diri. Bunuh diri. Ya. Di masyaqis, dengan tombak di sini. Falam yusolli alaih, lalu Nabi tidak mensolatkannya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Tapi diriwayat Imam Nasai, ya, kalau dari hadis ini, hadis riwayat Muslim ini, orang yang bunuh diri Nabi tidak sholatkan. Di riwayat Imam Nasai, amma ana fala usolli alaih, adapun saya tidak mensolatkannya. Fasallu ala sahibukum, tapi hendaklah kalian mensolatkan atas sahabat. Lihat, ini dalil yang apa namanya? Menyengatkan. Mensolatkan. Apa kan mana? Nanya deh ya. Ini dari Imam Nasai. Tanggung deh. Udah nggak Pak? Harga dari online pin 310 tuh. Bunuh diri bikin berjamaah. Datang nggak kalau orangnya? Kayaknya kalau duluan baru kubur. Orangnya anjing. Dasar PKI. Ini riwayat Imam An-Nasai. Ini. Aduh. Amma, adapun saya, kata Nabi, fala usolli alaih, tidak mau mensolatkannya. Lalu Nabi katakan, fasallu ala sahibikum, maka solatkanlah sahabatmu. Nabi nggak mau mensolatkan untuk memberi pelajaran. Sama kayak orang yang berhutang, Nabi nggak mau mensolatkan untuk memberikan pelajaran. Itu. Jangan berbuat seperti itu maksudnya. Jangan bunuh diri dalam masalah ini. Tetapi Nabi perintah solatkan. Kalian para sahabat itu juga disuruh perintah solatin ini orang ini itu. Jadi dari hadis ini, orang yang bunuh diri tetap disolatkan. Walaupun di hadis itu diterangkan orang yang bunuh diri itu langsung masuk neraka tempatnya. Jadi ada hadis panjang itu, apa namanya, sedang berjihad Nabi dan para sahabat. Kemudian ada orang meninggal sahabat itu. Sahabat yang lain katakan dia mati syahid sehingga masuk surga. Sahabat mengatakan seperti itu terhadap orang itu. Tapi Nabi dapat wahyu, ya. Tidak, dia final di dalam neraka. Kaget, kok sahabat-sahabat heran kok divonis masuk neraka sama Nabi. Ternyata dia nggak tahan dengan luka yang ada di badan itu akibat perang. Karena dia nggak tahan, dia bunuh diri. Gitu. Jadi hukuman buat orang yang bunuh diri itu neraka. Padahal dia habis perang ya. Dia habis perang padahal jihad, ya kan? Makanya kita sesusah-susahnya ujian hidup, ya jangan berputus asa saja. Apalagi sampai bunuh diri, nggak boleh. Baik sakit gigi. Nih. Hadis Dibaca. 576 hadis sah. Maksud pemerintah mensolati orang Islam yang mati bunuh diri. Hukum wajib kifayah.
Ya. Si Suboko. Kita cukupkan ya sampai sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.